SAW, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. 27. Abisinia. Para pengungsi itu disambut baik di Abisinia. Mereka diberi kebebasan penuh untuk beribadah. Mereka semuanya berjumlah sekitar 80 orang, selain anak kecil yang mereka bawa serta tidak berangkat bersamaan. Keberangkatan mereka direncanakan secara rahasia dan dilakukan per kelompok kecil. Jika keluarga mereka mengetahui hal tersebut, mereka pasti akan menghalanginya. Namun, langkah ini sama sekali tidak diketahui, dan mereka tidak sadar terhadap apa yang telah terjadi sampai kaum mukmin itu semuanya tiba di tempat tujuan. Meskipun demikian, para pemimpin Quraisy memutuskan untuk tidak membiarkan mereka tenang menetap di sana. Di luar kontrol mereka sebuah komunitas berbahaya yang mungkin akan meningkat berpuluh kali lipat jika para mualaf lain bergabung dengan mereka. Karenanya, mereka segera membuat suatu rencana dan mempersiapkan sejumlah hadiah yang sangat berharga bagi orang-orang Abisinia. Kerajinan kulit yang mereka hadiahkan sejumlah besar kulit berkualitas dikumpulkan untuk itu cukup untuk menyuap semua Jenderal Negus. Ada juga hadiah lain yang berlimpah untuk Negus. Kemudian, mereka dengan hati-hati memilih 2 orang utusan. Salah satunya adalah Amr ibn al-Ash dari Bani Abd al-Syam. Kaum Quraisy mengatakan apa yang harus dilakukan. Mereka harus mendekati setiap jenderal secara terpisah dan memberinya hadiah seraya mengatakan, beberapa pria dan wanita bodoh dari kaum kami telah melarikan diri ke kerajaan ini. Mereka telah meninggalkan agama mereka sendiri. Bukan untuk memeluk agama Anda, melainkan untuk agama yang mereka ciptakan, yang tidak dikenal baik oleh kami maupun Anda. Para pemuka kaum mereka telah mengutus kami kepada Raja Anda agar beliau berkenan memulangkan mereka. Maka, ketika kami menuturkan tentang mereka kepada beliau, nasihatilah beliau untuk menyerahkan mereka kepada kami tanpa menanyakan apapun terhadap mereka, karena kaum mereka melihat yang terbaik bagi mereka. Para jenderal itu semuanya setuju. 2 utusan Quraisy itu pun memberikan hadiah kepada Negus, memohon agar para pengungsi itu diserahkan kepada mereka dan menjelaskan alasan seperti yang disampaikan kepada para jenderal itu. Dan akhirnya menambahkan, para pemuka kaum mereka, yang juga ayah, paman, dan kerabat mereka, memohon kepadamu agar mereka dikembalikan. Para jenderal itu hadir pada pertemuan itu. Mereka serentak mendesak Negus agar permintaan kedua utusan itu dipenuhi dan para pengungsi itu diserahkan karena sebagai orang sesuku, ia penentu terbaik terhadap persoalan warga suku mereka sendiri. Namun, Negus tidak berkenan dan berkata, "Tidak, demi Tuhan. Mereka tidak boleh dikhianati. Mereka telah meminta suaka perlindunganku dan menjadikan negeriku sebagai tempat tinggal, serta telah memilihku dari yang lainnya. Mereka tidak akan aku serahkan sebelum aku memanggil mereka dan menanyakan perihal mereka seperti yang dikemukakan utusan ini. Jika memang benar, seperti yang dikatakan, maka mereka akan kuserahkan untuk dibawa kembali kepada kaum mereka sendiri. Namun, jika tidak, aku akan menjadi pelindung yang baik selama mereka meminta perlindunganku." Petik 2. Negus kemudian memanggil para sahabat Nabi itu, dan pada saat yang sama, ia mengumpulkan para pendetanya. Para pendeta itu membawa serta kitab-kitab suci mereka yang diletakkan di sekitar kursi raja. Amr dan rekannya berusaha mencegah pertemuan antara Negus dan para pengungsi itu. Mereka sangat berkepentingan untuk mencegah pertemuan itu, tetapi yang terjadi menghasilkan lebih dari yang mereka sadari. Sebab, mereka tidak menyadari bahwa ketika orang Abisinia dapat menerima mereka karena alasan komersial dan politis, mereka dipandang rendah sebagai seorang yang tidak beragama dan disadari ada pembatas di antara mereka. Orang Abisinia sendiri adalah penganut Kristen. Banyak dari mereka yang saleh. Mereka telah dibaptis, menyembah Tuhan yang satu, dan melaksanakan dengan kusuk sakramen Diecaris. Dengan demikian, mereka sangat peka terhadap perbedaan antara kesucian dan kefanaan. Mereka sangat menyadari motivasi keduniaan orang seperti Amr. Karena itulah, mereka dapat menerima bahkan Negus sendiri kesan nilai kesucian dan kedalaman kaum mukmin yang kini memasuki ruangan.
Para pendeta dan lainnya berdecak kagum ketika mereka tahu bahwa para lelaki dan perempuan ini lebih mirip mereka daripada utusan Quraisy yang telah lebih dulu menghadap. Lagi pula, sebagian besar mereka masih muda dan banyak di antara mereka kesalehan sikapnya diperindah oleh kecantikan alamiah. Tidak semuanya diharuskan berhijrah. Keluarga Utsman telah berputus asa mencoba untuk membatalkan kepergiannya. Tetapi Nabi malah mengizinkannya pergi dan membawa serta Ruqayyah. Kehadiran mereka menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat di pengasingan itu. Pasangan lain yang sangat menyenangkan adalah Ja'far dan istrinya, Asma. Keduanya sangat dilindungi oleh Abu Thalib. Namun, para pengungsi ini membutuhkan seorang juru bicara dan Ja'far adalah seorang juru bicara yang fasih. Kepribadiannya juga paling unggul. Pada suatu kesempatan, Nabi berkata kepadanya, "Engkau mirip denganku dalam penampilan dan karakter." Ja'farlah yang beliau pilih untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat pengasingan itu. Daya tarik serta kecerdasannya diperkuat oleh Mus'ab dari Abd al-Dar, pemuda yang dipercaya Nabi untuk sebuah misi penting karena bakat alamiah yang dimilikinya. Orang terkenal berikutnya adalah pemuda Bani Makhzum yang dikenal sebagai Syammas, ibunya saudara Utbah. Namanya, yang berarti petugas gereja Kristen, disandangkan kepadanya karena pada suatu ketika Mekah dikunjungi oleh seorang tokoh terhormat Kristen dengan jabatan tersebut, lelaki yang sangat tampan sehingga menimbulkan decak kagum. Lantas Utbah berkata, "Akan kutunjukkan kepadamu seorang Syammas yang lebih tampan darinya." Kemudian, ia pergi membawakan putra saudara perempuannya itu ke hadapan mereka. Zubair, putra Safiyah, juga hadir. Begitu pula sepupu-sepupu Nabi yang lain, Tulaik putra Arwa, dua putra Umaymah, Abdullah ibn Jasi dan Ubaidillah serta istrinya, Habibah, serta dua putra Barah, Abu Salamah dan Abu Sabrah, keduanya beserta istri masing-masing. Salamah adalah wanita tercantik di antara para pengungsi pertama ini. Setelah mereka berkumpul semua, Negus berkata kepada mereka, "Agama apa gerangan yang menyebabkan kalian berpisah dari kaum kalian? Sedangkan kalian tidak memeluk agamaku, juga tidak memeluk agama suku-suku di sekitar kami." Ja'far menjawab, "Wahai Raja, dulu, kami adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala-berhala, memakan daging yang tidak suci, melakukan maksiat, dan pihak yang kuat menerkam yang lemah. Begitulah kami, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami, seseorang yang garis keturunannya kami ketahui, juga kejujuran, integritas, dan penghargaannya terhadap kebenaran. Ia mengajak kami kepada Allah, bersaksi akan keesaannya, menyembahnya, dan meninggalkan batu-batu serta berhala-berhala yang kami dan orang tua kami sembah. Ia memerintahkan kami untuk berkata benar, memenuhi janji, menghormati ikatan kekerabatan dan hak-hak tetangga kami. Ia melarang kami melakukan kejahatan dan pertumpahan darah. Karenanya, kami hanya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, menjauhi apa yang diharamkannya dan melakukan apa yang dibolehkannya. Karena alasan ini, kaum kami menentang dan menyiksa kami agar murtad dari agama kami dan tidak lagi menyembah Allah serta kembali menyembah berhala. Karena itu pulalah kami datang ke negeri Tuhan, memilih Anda dari yang lain. Dan kami puas dengan perlindungan Anda. Harapan kami, wahai Raja, di sini, bersamamu, kami tidak akan diperlakukan sewenang-wenang." Petik 2. Penerjemah kerajaan menerjemahkan semua yang Ja'far katakan. Negus kemudian bertanya apakah ada wahyu ilahi yang dibawa nabi mereka. Ketika Ja'far mengiyakan, Negus berkata, "Bacakanlah kepadaku." Segera Ja'far membaca sebagian dari surah Maryam, yang baru diturunkan tidak lama sebelum keberangkatan mereka. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir, yang melindunginya, dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya, dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa."
Iya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Pukul 19:16-21. Negus menangis. Begitu pula para pendetanya, saat mereka mendengar ayat itu dibacakan. Dan mereka menangis kembali saat ayat itu diterjemahkan. Negus berkata, ini benar-benar berasal dari sumber yang sama seperti yang dibawa oleh Yesus. Kemudian, ia berkata kepada para utusan Quraisy, engkau boleh pergi. Karena demi Tuhan, aku tidak akan menyerahkan mereka kepadamu. Mereka tidak boleh dikhianati. Petik 2. Namun, ketika kedua utusan itu keluar dari istana, Amr berkata kepada temannya, besok aku akan menceritakan kepada Negus suatu hal yang dapat menghancurkan kemakmuran mereka ini sampai ke akar-akarnya. Aku akan mengatakan kepadanya bahwa mereka menyebut Yesus putra Maryam adalah seorang hamba. Maka, keesokan paginya ia menghadap Negus dan berkata, wahai Raja, mereka telah mengucapkan kebohongan besar tentang Yesus putra Maryam. Panggillah mereka dan tanyakan apa yang mereka katakan tentang Yesus. Karena itu, para pengungsi itu dipanggil kembali untuk menghadap Negus dan menceritakan kepadanya pendapat mereka tentang Yesus. Mereka serta-merta merasa cemas karena persoalan seperti ini tidak pernah turun kepada mereka. Mereka saling berkonsultasi satu sama lain tentang jawaban atas pertanyaan semacam itu. Meskipun mereka semua tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengatakan apa yang telah Allah firmankan. Karena itu, ketika mereka masuk ke istana, dan pertanyaan itu diajukan kepada mereka, apa yang kalian katakan mengenai Yesus putra Maryam? Ja'far menjawab, kami mengatakan tentangnya seperti yang diajarkan Nabi kepada kami, bahwa ia adalah hamba Tuhan, utusannya, rohnya, dan kalimatnya yang ia tiupkan ke dalam rahim Maryam. Negus mengambil sebilah kayu dan berkata, Yesus putra Maryam tidak lebih dari engkau katakan, walau sepanjang tongkat ini. Ia lantas berkata kepada Ja'far dan para sahabatnya, pergilah sesuka kalian, karena kalian apa yang telah aman di negeriku ini. Aku tidak akan melukai seorang pun di antara kalian walaupun dikasih segunung emas. Sembari menunjuk ke arah utusan Quraisy itu, ia berkata kepada para pembantunya, kembalikan hadiah pemberian itu kepada mereka, aku tidak memerlukannya. Maka, Amr dan temannya itu kembali ke Mekah dengan rasa malu. Ketika berita tentang pernyataan Negus mengenai Yesus tersebar di kalangan masyarakat, mereka merasa terusik dan ingin menentangnya. Mereka meminta penjelasan Negus dan menuduhnya telah meninggalkan agama mereka. Negus segera memanggil Ja'far dan para sahabatnya, serta menyiapkan kapal untuk mereka. Ia mempersilakan mereka untuk pergi dan bersiap untuk berlayar jika keadaan gawat. Ia kemudian mengambil selembar kulit binatang dan menulis di atasnya. Ia bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya, utusannya, serta Yesus putra Maryam adalah hambanya, utusannya, rohnya dan kalimatnya yang ditiupkan ke rahim Maryam. Ia meletakkan tulisan itu di balik jubahnya, lalu menemui rakyatnya yang telah berkumpul hendak menemuinya. Kemudian, ia berkata kepada mereka, hai rakyat Abisinia, bukankah aku yang terbaik menjadi raja kalian? Mereka membenarkan. Lantas, apa pendapatmu tentang hidupku di tengah kalian? Itulah kehidupan yang terbaik, jawab mereka. Lalu apa yang membuat kalian gundah? Katanya, engkau telah meninggalkan agama kami, kata mereka, dan telah menyatakan Yesus adalah seorang hamba. Lalu bagaimana Yesus menurut kalian? Tanyanya. Kami menyatakan bahwa ia adalah putra Tuhan, jawab mereka. Kemudian, Dia meletakkan tangannya di dadanya, menunjuk ke tempat kulit itu disembunyikan, dan bersaksi bahwa ia beriman kepada ini, yang mereka anggap ditujukan kepada perkataan mereka.
Karena itu, mereka merasa puas dan bubar. Mereka bahagia berada dalam pemerintahannya dan mereka hanya ingin memastikan keyakinannya. Negus mengirim pesan kepada Jafar dan para sahabatnya bahwa mereka tidak perlu pergi serta boleh kembali ke tempat permukiman mereka dengan aman dan sentosa.